ada Abi sebagai ayah, usia 35 tahun, sibuk bekerja, cenderung otoriter. Yang kedua ada Bunga sebagai ibu, usia 33 tahun, ibu rumah tangga, merasa diabaikan. Selanjutnya ada Nina, anak pertama, usia 5 tahun, pintar, namun tertekan dan memberontak. Kemudian ada Ajeng sebagai Tania, anak kedua, usia 4 tahun, pendiam, kurang perhatian dan spesifik. Selanjutnya saya sebagai Ananda, sebagai teman, epilog, operator atau narator. Kemudian ada Erna, guru kelas dan konselor keluarga, usia 35 tahun, bijaksana dan empati. Di sebuah rumah yang tampak mewah namun kehilangan kesenangan. Hiduplah sebuah keluarga yang menerima tergolong oleh kesibukan, tekanan, dan kurangnya komunikasi. Abi, seorang ayah yang keras dan selalu disibukkan dengan masyarakat, mulai menjauh dari keluarga. Bunga, ibu rumah tangga yang lelah dan merasa diabaikan, berjuang sendiri mengurus rumah dan kedua anaknya. Nina, anak pertama yang pintar, mengambil tekanan dan membuatnya memberontak, sementara Ajeng, adik kecil yang pendiam, menjadi saksi bisu pertama orang lain. Suatu malam, konflik yang dendam lama meledak dan membawa keluarga ini pada pertama, suatu malam, Abi pulang dalam keadaan mabuk. Melihat Nina tidak ada di rumah, Abi pun menuduh Bunga tidak becus mengurusnya. Mama, Mama, rumah kok sepi banget ini. Anak-anak pada kemana ini? Kok nggak ada Bunga? Nggak ada. Nina, Ajeng di mana ini? Nina, Mama, Mama. Apa sih Mama itu teriak-teriak? Kamu itu di mana aja? Kamu di mana aja? Anak-anak kok jam segini belum pulang? Kemana ada Ajeng? Tetangga nggak usah teriak-teriak. Lah kamu itu bisa urusan apa enggak? Papa lihat kan Ajeng lagi nonton YouTube, nggak nangis. Iya cuma ada Ajeng aja. Nina kemana Nina? Dia lagi pergi ke depan rumah Pak. Dia lagi ada acara ulang tahun temannya. Pergi kenapa? Kok malam-malam sampai jam segini belum pulang? Ini maghrib. Tuh udah pulang Ninanya. Teriak-teriak aja dari tadi. Anak nggak bisa dikasih tahu. Kasihan Mama Ajeng. Udah Pak. Kamu itu berisik aja masih kecil. Apa sih Mama itu? Kasihan. Orang-orang. Ajeng lari dari kamar dan langsung memeluk mamanya. Mamanya yang tidak peduli dengan anak dari istrinya langsung pergi begitu saja. Besokan harinya, Abi keluar kamar sambil memasang dasi, melihat sekilas kemeja makan, dan bersiap akan mengantar Nina sekolah sekaligus pergi bekerja. Ayo anak kita makan dulu. Harus ini aja kayaknya. Kamu mau makan apa? Dulu ya. Wah, sarapan pagi nih. Ya. Dulu ya. Ayo Pak makan dulu. Loh, kok nggak ada buah ini, Ma? Buahnya habis Pak, tadi malam dimakan anak-anak. Mama kan udah tahu kalau papa itu nggak bisa makan sarapan pagi kalau nggak ada buah. Kenapa kok nggak ada buah? Ya kan tadi malam udah dimakan Pak. Papa itu gimana sih? Kan kalau malam Papa kan udah kasih Mama uang banyak. Kenapa nggak belanja buah yang banyak? Uangnya pada dikemanain? Pak, tokonya itu tadi malam udah tutup. Ya kan Mama udah tahu harus ada buah. Papa nggak mau tahu harus ada buah. Kalau nggak ada buah nggak bisa sarapan, Papa. Ya, Mama itu gimana? Ini loh Pak, makanan kan udah banyak, nggak perlu ada buah, buahnya nanti beli kita. Nina, cepat habiskan makan. Papa udah telat ini. Cepat.
Cepat habiskan Nina. Apa udah mau ketemu teman-teman kerja apa ini? Ini nggak dimakan dulu, Pak. Enggak, papa nggak mau makan. Nggak ada buah. Ayo Nina. Aku di mana aku? Aku di mana? Aku di mana aku? Kok aku sendiri di sini? Ian ganteng sekali. Iya dong. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abidu billahi robba wa bil islami tina wa bi muhammadin wa rasul. Rabbi yitni ilma waryukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tadi pagi udah sarapan belum? Udah Bu. Oh, ini sarapan apa tadi pagi? Tadi sama tempe aku Bu. Apa enak loh tempe loh Bu, enak loh, kata ibuku enak loh, enak kata ibuku. Emang kamu makan sama apa kamu? Enak loh tempe itu. Ya sudah, semuanya bergizi. Tempe pun itu bergizi ya anak-anak ya. Enak loh, gurih loh. Tapi yang suka ya, yang suka sama Iya Bu. Baik, marilah kita sekarang mulai pembelajarannya ya. Kemarin kita belajar apa, Nana? Belajar apa kemarin, hewan toh? Hewan ya. Sekarang kita coba ulang ya. Ya Bu. Ya, ini Ibu mau tanya dulu sekarang. Ini gambar apa? Ini kayak Iam. Ih, kok kamu gitu sih? Itu mirip kamu loh. Enggak loh, enggak mirip aku loh. Enggak mirip kan Bu? Enggak ya. Enggak loh. Kamu. Jangan gitu ya. Ini namanya apa ya? Ayo, siapa yang tahu namanya? Itu kucing. Ih, pintar si Lina. Kalau ini apa yang besar? Gajah Bu, gajah. Iya, Lina lagi. Ayo yang lainnya bagaimana? Sekarang kita ganti. Ini coba satu lagi. Ini apa? Panda. Semuanya tahu. Ini apa ya? Itu mirip bonekaku yang di rumah Bu. Punya loh. Dibelikan ibuku kemarin. Oh, enggak apa-apa. Kamu juga boleh mainan boneka. Sekarang ini siapa yang suka? Apa ini sayur ya? Sayur. Apa ini namanya? Itu sayur tempe. Apa? Di rumah ada yang suka main ini nggak mamanya? Lah, Apa itu Bu? Kok warnanya merah tuh? kayak apa ini? Itu pepaya pasti oren kok oren. Ini namanya lah, Bu. Kalau ini apa? Ini apa? Itu cabe. Itu mirip cabe loh, cabe setan. Ini cabe sayang. Tapi ini mirip loh Bu, tapi agak besar. Iya. Oke, ini namanya wortel. Kalau cabai itu yang ini ya,
Ya, sekarang kita lanjut mewarnai ya. Warnanya apa, Bu? Ini mewarnai gambar hijau. Loh, kamu kemana? Aku mau bermain aja lah, teman-teman jahat kok. Nina jahat, Nina. Kamu tuh jahat, Nina itu jahat tadi ngolok-ngolok aku tadi. Ya, ayo gambar dulu. Aku mau main sama Nina aja lah. Mainan aja, nggak usah gambar. Ini ada banyak nih. Nih, Kita main ini aja. main apa ini? Apa sih batu-batu? Pakai ini ya. Nina, ya. Kamu nanti kalau dimarahin kamu, kalau nanti dimarahin kamu. Kamu yang duluan mainan. Ayo kamu dulu. Ajak Jihan dulu ya. Ya, Nina, jangan ganggu temannya dulu Nina. Ya, ayo kesini dulu. Nah, ini mau dulu ya. apa loh Bu? Ini mau baru bermain ini. Ayo, teman-teman, ayo bermain teman-teman. Satu lagi mana? Sama apanya? Bebeknya di atas. Yeay, ini kita bikin pistol aja. Itu istirahat, ayo kita jajan, ayo kita jajan. Jajan, kamu nggak mau jajan, kamu nggak mau jajan. Kamu nggak mau jajan? Ini kok ada batunya ini. Ini ada batunya kok. Nina, iya udah mau istirahat, ayo. Gak mau loh Bu Guru, aku mau bermain. Nanti mainnya, aku mau main dulu loh. Iya, ayo sini dulu. Duduk. Iya, masih mainan lagi. Iya. Iya. Sebelum kita tutup belajar ini nanti mau istirahat dulu ya. Ibu bilang jangan nakal sama temennya ya kalau lagi istirahat ya. Ini yang suka nakal Tania Bu. Iya. Sekarang istirahat dulu ya. Iya Bu. Tasnya ditaruh tempatnya. Nina, kamu mau istirahat di mana Nina? Di tempat taman. Kamu ikut enggak? Enggak, aku mau ikut. Dan waktu istirahat terakhir, Nina dan teman-teman masuk ke dalam kelas, tetapi Nina dan temannya malah berebut kursi hingga Nina pun terluka. Ayo masuk. Apa tuh ini ribut-ribut? Ini kursinya siapa ini? Ini kan tadi yang duduk Nina duluan. Bu, kamu gitu, kamu sama teman gitu. Oh, ini kan kamu gara-gara kamu ini Tania. Tania, kamu. Halo, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ada apa ya Bu? Ini sama Ibu Bunga ya? Iya. Ya, saya sendiri. Ya, ini namanya Mbak Nina. Ya. Ya, begini Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Saya Ibu Novi, wali murid dari wali kelas di kelasnya Mbak Nina Bu. Iya, kenapa Bu dengan anak saya? Iya, mohon maaf sebelumnya. Ini tadi ada masalah sedikit Ibu, jadi Mbak Nina ada luka di tangannya, terus ini minta pulang Ibu. Oh ya,
Sebelumnya mohon maaf ya Bu, kalau anak saya itu sering bikin masalah di sekolah. Terus ini nanti pulangnya saya jemput atau pihak sekolahnya, kan ya Bu? Ini nanti saya yang antar saja ya Ibu. Dan ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Oh ya, kalau Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya dan mohon maaf. Ya. Guru kelas juga langsung mengantar Nina pulang karena Nina sedang tak memungkinkan belajar dengan kondisi tangan dan luka, dan dia merintih kesakitan sampainya di rumah. Mbak Nina, ayo mari Ibu antar pulang. Tasnya Nina mana? Tasnya, oh ini ya, kita bawa pulang dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Kamu kenapa? Duduk. Tadi gimana Bu ceritanya anak saya bisa sampai terluka? Iya, kami dari pihak sekolah selaku saya juga wali kelas minta maaf Ibu karena ada sedikit masalah tadi di sekolahan. Mbak Nina itu ada perkelahian kecil, tetapi mohon maaf itu tangannya Mbak Nina jadi terluka Ibu. Ya, kamu tadi siapa yang bikin kamu terluka? Apa sih Mama tadi yang tanya? Nina, sini dulu Mama baru bicara ini. Maaf ya Bu kalau anak saya kurang sopan. Iya, jadi begini Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau agak lebih dalam ini berkenaan dengan Mbak Nina. Itu kalau di rumah bagaimana ya Ibu sikapnya? Ya seperti yang Ibu lihat baru saja, Nina kalau di rumah ya kayak gitu Bu, kurang sopan. Padahal saya sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberitahu Mbak Nina kalau sama orang dewasa harus seperti ini, jangan bentak-bentak, gitu, jangan nakal. Begitu ya Ibu. Jadi Mbak Nina itu akhir-akhir ini agak berlebihan Ibu. Dia sering mainan, ngajak temennya main keluar saat pembelajaran. Terus dia juga kadang suka jahil. Kalau menurut informasi teman-temannya itu Nina suka jahil Ibu. Bagaimana ya itu mungkin bisa minta tolong Ibu lebih diperhatikan lagi Mbak Ninanya. Nanti perilaku anak saya ini berpengaruh sama nilainya ya Bu. Kan dia anak yang pintar kan Bu, tapi dengan dia bersikap kayak gitu apakah nanti nilainya Mbak Nina bisa kurang atau bagaimana? Iya, sebenarnya Mbak Nina itu pintar. Kalau ditanya itu pasti bisa menjawab. Kadang kalau kita itu biasanya ngasih nilainya kan ada bintang-bintangnya gitu Bu. Padahal Mbak Nina itu banyak bintangnya, tetapi ya untuk akhir-akhir ini saya melihat Mbak Nina itu ada perubahan yang kurang baik gitu Ibu. Ya. Nanti biar saya komunikasikan pada suami saya kalau udah pulang kerja ya Bu. Baik Ibu, karena ini kan Mbak Nina juga sebentar lagi udah mau SD. Jadi ya mohon kita kerjasamanya ya Ibu ya. Nanti biar saya komunikasikan lagi sama suami saya nanti. Ya baik Ibu, kalau begitu saya mohon pamit Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya, sama minta maaf ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Tak lama kemudian Ibu bilang telepon aku. Halo. Halo Mbak, ada apa? Ya lagi sibuk nggak Kak? Lagi ada rapat nih, dan kamu dapat sebentar apa? Ini kan Mama mau bicara soalnya tadi siang Ibu guru kelas Nina ke rumah Pak. Katanya Nina tadi nakal sama temannya. Terus ini gimana ya Pak? Yang mana ada apa nih? Ini kenapa? Tadi katanya guru Nina berkursi terus sampai tangannya terluka. Papa nggak ada waktu buat ini. Kamu tuh di rumah kerjanya ngapain? Nggak urusan terus kamu urusan. Dan Pak, kamu tahu kalau urusan anak-anak itu urusan kamu. Kamu mau rapat dulu, lanjut.
Allah dari yang mendatang direncanakan, tapi datang ujung-ujung yang mendatang orang. Kita makan dulu ya. Gimana ini telur ayam makin naik aja harganya? Apa? Dunia usaha dibayangi ketidakpastian. Koran macam apa ini? Makan Pak. Pak, Mama mau bicara Cara apa? soal nikah tadi, Pak. Menurut Papa gimana? Urusan anak-anak itu kan tanggung jawab dari kamu. Kamu itu di rumah cuma ngapain? Rebahan mainan HP kamu. Itu loh Pak, ya tangannya Nina sampai terluka. Ya itu karena kamu gak bisa urus anak. Nina itu bandel. Kamu itu gimana ngurusnya? Cobalah Papa perhatian sama anak-anak. Kasihan loh Pak, Ajeng sama Nina. Papa itu nggak pernah mikirin kita. Pikirannya cuma kerja sama mabuk aja terus. Lah papa itu kerja juga buat kalian semua. Kamu itu tahu nggak? Mama itu. Apa sih, kan Papa jarang di rumah. Sudah Nina. Kamu jangan lancang Nina. Papa itu kerja keras buat kalian semua. Buat nafkahin kalian, Ajeng, Nina, Mama. Sudah Pak. Kalau nggak buat kalian buat siapa? Sudah Pak. Anak emang nggak tahu diuntung. Mama kan cuma tanya. Gimana? Apa? Apa? Lihat ini si Ajeng. Kamu mau minta apa Ajeng? Ini anak udah usia 4 tahun belum bisa bicara, ini gara-gara kamu nggak bisa urus anak. Masih kecil Pak. Kalau Ajeng itu udah besar. masih kecil nggak bisa bicara Pak. Papa ini gimana sih? Ajeng itu udah besar. Kamu tuh nggak bicara apa kamu? Tuh, lihat itu anak-anak Itu Papa. kamu nggak bisa urus anak. Gimana sih Papa itu jadi? Ayo. Kamu itu yang bisa urus anak. Nggak becus, jadi orang tua nggak becus. Di dalam diam Nina berpikir, aku tidak mau keluarga berantakan. Aku tidak mau anak-anak kehilangan masa depan. Dan keluarga yang harmonis selalu punya ketenangan yang berbeda sebagai bangsa. Selamat siang. Selamat siang. Iya, ini Ibu Bunga sebentar. Gimana Bu Bunga kabarnya? Iya baik, ini Bu. Ibu sendiri gimana? Dari luar kota ya? Iya, ini mumpung saya lagi ada sedikit senggang, yuk saya pulang, nyempetin pulang dulu. Iya, saya juga ini lagi selo terus main ke sini. Iya, sehat kan? Iya, sehat. Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Ya, alhamdulillah sekarang udah TK sama yang kecil baru mau masuk PAUD. Oh gitu, iya. Ini tumben main-main ini gimana? Langsung aja ya Bu, sebenarnya saya tuh mau cerita sama Ibu, mumpung Ibu pulang. Mm-mm. Gimana? Jadi ini terkait keluarga saya sih Bu. Yang pertama suami saya Bu, suami saya itu sering marah-marah sama saya. Sampai dia itu cuma kerjaannya mabuk, nggak pernah pulang pun jarang-jarang. Sampai kita bertiga sampai nggak pernah ketemu sama dia, kayak gitu. Terus yang kedua anak pertama saya si Nina itu loh Bu. Iya. Nah, dia itu nakal kalau di sekolahan. Kemarin baru saja gurunya datang ke rumah. Katanya Nina berebut kursi atau apa sampai tangannya terluka. Oh, Sama begitu. Ajeng itu kan baru umur 4 tahun toh Bu. Nah, tapi dia itu belum bisa bicara. Nah, takutnya nanti tuh dia tuh keterlambatan atau memang belum bisa bicara, saya nggak tahu. Oh, begitu ya. Jadi dari beberapa yang disampaikan Ibu Bunga tadi kompleks ya. Jadi ya, Iya, sampai saya tuh bingung Bu harus cerita sama siapa. Nanti Iya. pulang dimarah-marahin terus sama suami saya. ya memang
saya itu yakin memang tidak mudah jadi ibu rumah tangga ya Bu ya. Memang harus banyak-banyak untuk bersabar ya. Jadi dari beberapa yang disampaikan Ibu tadi, kalau diperkenankan Bu, saya bisa menjembatani antara Ibu dengan suami, dengan Bapak dan juga anak-anak. Kalau memang diperkenankan, saya bisa menjembatani sebagai penengah. Siapa tahu nanti Bapak bisa terbuka hatinya, bisa terketuk hatinya Ibu, dan juga mungkin anak-anak juga bisa mendapatkan apa yang diharapkan anak-anak, karena dari usia anak-anak sekarang usia berapa Ibu? Yang pertama baru 5 tahun. 5 tahun. Udah, tapi 5 tahun berarti udah mau TK ya besok ya? Udah TK. Oh, udah TK, mau SD. Iya. Iya. Nah, itu dari sikap-sikap anak-anak mungkin itu juga ada pengaruhnya dari perilaku dari orang tuanya Ibu. Jadi kalau diperkenankan nanti bisa kita mediasi bersama dengan Bapak mungkin Ibu. Berarti Ibu minta kita datang ke sini ya? Kalau berkenan dan sukarela, saya bisa saya menerima semua itu, dan saya akan menjadikan sebagai jembatan untuk keluarga Ibu. Bagaimana? Oh ya, nanti saya biar bilang sama suami saya terkait hal ini ya Bu. Nanti Baik. kalau dia mau besok pagi saya langsung ke sini. Baik, saya tunggu ya Bu ya. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah Sama-sama. meluangkan waktu buat saya. Saya ini agak sedikit lega. Iya, karena memang kalau terjadi sesuatu, kalau kita pendam sendiri, kadang kita bingung mau bercerita dengan siapa gitu. Ya, sabar ya Bu. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Nanti Ya. takutnya dimarahin lagi. Oh iya, Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Setelah dari rumah Bu Ena, dia langsung pulang ke rumahnya. Dan malam harinya, ia langsung membicarakan hal tersebut kepada suaminya. Dan suaminya pun mau diajak ke rumah Bu Ena. Tadi siang mama main ya ke tempat Bu Ena. Kakak tahu nggak? Dengan siapa? Itu loh, teman-teman kita. Kenapa kamu sana? Ya, cuma main aja sama cerita tentang masalah kita, Mama. Kamu itu ada masalah? Ya, Mama memang gak terasa. Dan jadi Mama jarang pulang, Mama suka marah, suka minta kita. Apa kamu sudah salah? Kemudian, keluarga Pak Abi datang ke tempat Bu Ena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bunga, alhamdulillah. Iya, ini siapa? Ini Nina. Ini siapa namanya sayang? Ajeng ya pasti. Oh, mari Bapak silakan. Sini sayang. Sini. Ajeng udah sekolah belum? Belum. Oh. Iya. Ini gimana? Alhamdulillah bisa main bareng-bareng ke tempat Ibu. Tumben sekali ini. Ya, tadi malam kan saya udah bilang sama suami saya terkait permasalahan yang kemarin itu loh Bu. Gitu. Kira-kira bagaimana Pak Abi? Apakah Pak Abi bersedia?
bersedia Bu, ya semoga keluarga saya kembali harmonis seperti dulu lagi. Oh ya, baik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira harapan seperti apa yang dirasakan Pak Abi gitu? Ya kalau saya ya sebetulnya bingung Bu, mau seperti apa. Bingung, capek. Saya tuh udah kerja dari pagi sampai sore bahkan malam kalau lembur sampai rumah dapat omelan dari istri saya, dapat keluhan anak-anak Acung sama Nina dibilangin nggak bisa nurut. Nina sering bertengkar di sekolah, lari. Acung juga cuma main HP terus. Iya. Ibunya juga lihat kan ini Acung cuma mainan HP aja. Acung mau dibilangin bisa nggak? Udah Pak, jangan dimarahin terus. Ya seperti itulah Bu. Mungkin Bu Ira juga sudah lebih tahu. Baik. Kalau Ibu Bunga, apa yang dirasakan? Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin Bu, suami saya itu jarang di rumah. Saya tuh pengennya dia itu ada untuk keluarga, untuk saya, Apa kan kerja? untuk kedua anak saya. Dan misal waktu libur kita jalan-jalan atau kemana gitu, nggak cuma dia sibuk, jarang pulang, nggak pernah ngertiin keluarga lagi. Begitu ya. Baiklah, sebelum saya memberikan saran, saya ingin tahu harapan atau apa yang ada terbesit di dalam hati Bapak sama Ibu dan anak-anak. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bu. Ya, saya akan memberi. Kakak sudah bisa menulis? Belum? Menggambar? Ya, Bisa. bisa. Oke. Adek? Gambar apa ya? Gambar apa Ibu? Oh ya, jadi tunggu sebentar ya. Jadi saya minta untuk Bapak Ibu menuliskan harapan apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Kakak ingin seperti apa untuk mama, papa, sama adik? Untuk kakak maunya seperti apa? Bisa digambarkan boleh? Bisa. Ya. Itu siapa? Adek, Ini adek, ini kakak. Ini mama. ini papa. Ini Yang besar. Oh, yang besar papa ya. Mirip sama papa, pinter ini. Baik. Sudah Bapak Ibu? Sudah aja. Kamu mana HP-nya nanti aja. Ditaruh dulu aja. Ya. Sudah? Berhenti dulu mainan HP-nya. Baik. Sekarang saya ingin bisa dimulai dari Bapak. Mungkin bisa diperlihatkan ke Ibu, ke anak-anak, harapan apa yang diinginkan? Harapan ke sana. Ya, harapan harmonis ya. Kalau Yang harmonis dulu. menurut Bapak, keluarga yang harmonis itu seperti apa? Ya kebalikan yang saya ceritakan tadi Bu. Contohnya saya kerja, disiapkan makanan, pulang kerja disambut dengan hangat dari anak, dari istri saya. Kalau mungkin mengeluh itu juga sebetulnya nggak apa-apa, saya sudah memaklumi, tapi tidak di saat saya pulang kerja. Ketika saya pulang kerja, saya itu lelah dengan pekerjaan, masa harus disambut dengan lelahnya kehidupan di rumahku. Mungkin seperti itu kurang lebih yang bisa saya ceritakan. Kalau Ibu, harapan seperti apa yang diinginkan? Keluarga Cemara, ya. Kalau Baik. saya berharap keluarga Cemara sih selalu bahagia, tidak ada konflik dan happy terus. Baik. Kakak nulis apa? Gambar apa? Coba liatin ke mama papanya. Bagus sekali kamu.
Kamu gambar apa, Nak? Ini papa, mama, aku sama adek. Bergandengan. Ini bergandengan. Oh, itu di pantai ya? Nah, ini ya. Mulai. Ini ibu, Iya, bagus kan? bagus sekali. Harapan yang diinginkan dari anak usia 5 tahun, Bapak Ibu. Dari harapan Bapak sama Ibu dan juga gambar dari kakak Nina, ini adalah satu tujuan, yaitu keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis itu berdasarkan dari beberapa kajian yang saya pelajari, Bapak Ibu. Harus ada rasa keterbukaan, harus ada rasa jujur, bisa menghargai satu sama lain, tidak meninggikan suara, bahkan dari bapak ke ibu maupun dari ibu ke bapak. Jadi kunci dari keluarga harmonis itu adalah kejujuran, saling menghargai Bapak. Mungkin bisa kita ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, pernahkah Bapak melakukan sesuatu yang kasar kepada Ibu mungkin? Atau Ibu juga pernah bersikap kasar kepada Bapak, membentak atau bagaimana? Kita saling introspeksi. Semua harus bisa saling menghargai. Kenapa nangis ibu? Tidak apa-apa sayang. Ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang terbuka. Begitu ya Bapak Ibu. Cobalah untuk merasa terbuka dengan suami dan maupun dengan istrinya Bapak. Saat pulang, Ibu mungkin bisa menyambut Bapak dengan senyuman, ditawarin Bapak lapar, sudah makan atau belum. Mungkin dari kata-kata kecil seperti itu bisa menimbulkan hubungan yang lebih erat lagi. Kurang lebih begitu Bapak. Kembali lagi ke diri kita. Gitu. Ya. Sedangkan untuk permasalahan dari Mbak Nina, itu kenapa Mbak Nina itu susah diatur, kadang dikatakan orang juga nakal, itu kembali lagi ke kita sebagai orang tua. Mungkin Mbak Nina pernah melihat sesuatu yang tidak baik dari perlakuan sikap orang tuanya. Dari cara bicara orang tuanya mungkin, atau pernah melakukan perlakuan kasar mungkin. Jadi itu bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari anak-anak yang masih dalam usia dini. Karena anak-anak itu memang lebih banyak meniru Ibu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang tua, kita harus bersikap yang baik di depan anak-anak kita. Kita harus bisa menahan emosi, kita menahan ego kita. Agar apa yang dilihat anak-anak, kita berikan yang terbaik. Selain itu, kita juga bisa memberikan pendampingannya untuk anak-anak. Seperti mungkin Pak Abi bisa meluangkan waktunya dari kesibukannya Pak Abi, bisa memberikan waktunya untuk pergi bersama. Selalu ada pendekatan untuk anak-anak. Banyakkanlah ada luangkan waktu untuk anak-anak. Begitu. Bagaimana? Lepas Ibu, semoga kedepannya kita sekeluarga bisa harmonis, selalu bersama-sama, dan anak-anak juga tumbuh dewasa, pintar-pintar, dan nurut sama orang tua. Iya. Ternyata anak saya juga peduli sama saya, sama suami saya. Iya. Dan ternyata suami saya yang saya kira nggak peduli sama keluarga, dia pun juga menginginkan keluarga yang harmonis. Iya Ibu. Jadi kalau untuk permasalahannya Ajeng, dari beberapa anak memang mungkin ada permasalahan, tapi dengan usianya Mbak Ajeng itu biasanya dalam umur 4 tahun ya Bu ya, dari segi bicara itu biasanya sudah lebih dari 1 sampai 4 kata itu sudah lebih memahami Ibu. Mungkin karena dia sering atau pernah melihat sesuatu yang membuat dia menjadi takut, jadi dia itu memilih diam karena takut dimarahi, mungkin dia berbicara juga jadinya terbatas. Apalagi
gadget itu memang tidak baik Ibu untuk perkembangan anak. Kalau kita melihat anak kita diam tetapi karena gadget itu salah besar. Karena justru anak-anak pada usia ini harus mendapatkan kebersamaan, banyaklah komunikasi dengan mereka. Banyak-banyak kita membacakan cerita, storytelling, kayak gitu. Jadi kita memberikan pesan-pesan moral kepada anak kita. Kita ajak dia komunikasi gitu. Karena dulu ya memang waktu itu saya lagi bersih-bersih, lagi ngerasa anak aja kan rewel Bu. Terus Iya. saya tuh inisiatif, saya kasih lihat video di YouTube dan ternyata dia melihat video itu langsung tenang, diam, sampai nggak nangis. Nah dari itu Ajeng kecanduan. Iya. Jadi sekarang pun dia sambil nonton YouTube. Ya mungkin untuk solusinya untuk adik Ajeng yang speech delay, jadi mungkin bisa dibawa ke dokter anak mungkin Ibu, kalau enggak ke spesialis bahasa ya. Ya, coba Ya. besok saya bawa ke rumah sakit yang ada dokter anaknya. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sama kakak adik kegiatan kecil, bersedia? Bersedia. Ya, kita lakukan terapi kecil ya. Ya, silahkan pegang tangan Bapak Ibu adik, tangan papanya dipegang. Bukan tangan Bapak. Ya, baik. Sekarang silakan pejamkan matanya. Ya, duduk dengan tegak Bapak. Iya. Sekarang tarik napas. Ya, tahan, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Lalu ingatlah, coba diingat kembali masa-masa indah Bapak Ibu saat bertemu dengan Ibu Bapak. Mulai suka sama Ibu, terus ada kehadiran anak-anak menambah ceria dalam keluarga Bapak Ibu. Nangis. Ya, rasakan kehangatan itu. Ingatlah masa-masa indah, di mana semuanya hadir di situ. Betapa bahagianya keluarga Bapak Ibu. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Iya. Boleh dibuka matanya? Ya. Bagaimana Bapak, apa yang dirasakan? Saya menjadi teringat kembali Bu. Belum ada Ajeng, belum ada Nina. Saya itu bersama istri saya ke harus sering jalan-jalan, sering bermain bersama keluar. Tapi setelah ada Nina, ada Ajeng, ada pertengkaran ada aja. Ya. Sekarang Bapak lebih bisa menghargai kehadiran keluarga Bapak Ibu. Ajeng, Nina, Papa minta maaf ya. Iya Pak. Mama mau maafin Papa nggak? Iya Pak, Mama juga minta maaf kalau selama ini belum bisa jadi istri sama ibu yang baik untuk kita semua. Ajeng sama Nina mau maafin Papa kan? Mau Pak. Alhamdulillah, ya. Semoga dalam konseling kita ini bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Semoga bisa menghadirkan kebahagiaan kembali pada keluarga Bapak Ibu. Untuk rencana awal, besok kan hari libur. Kira-kira mau mengadakan acara kemana ini? Nina sama Ajeng mau kemana? Kemana, sayang? Mau ke pantai. Ke pantai? Ya. Pantai? Main, iya. Ya, besok kita ke pantai ya bareng-bareng. Iya. Sama Papa nggak? Sama Papa nggak? Iya. Iya. Ya udah Bu,
Berhubung ini juga udah mau siang, ini anak-anak juga waktunya tidur siang, kami pamit dulu ya, Bu. Baik, semoga kegiatan ini, konseling kita ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, bisa memberikan solusi pada keluarga Ibu Bapak. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu buat keluarga saya. Sama-sama, saya harapkan semoga keluarga Bapak Ibu dapat selalu bahagia, rukun damai selalu. Amin. Kita pamit dulu ya, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, Bu. Pinter, pinter. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ada gede. Kemarin ini. Hah? Oh. Apil bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Bunga mendukung pada anak-anak. Nina berani mengajar dunia. Dan mereka belajar bahwa komunikasi dan pemahaman adalah kunci untuk menjaga baik. Baik. Terima kasih buat teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyaksikan tugas-tugas drama dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu tampak lebih bahagia dan harmonis. Abi lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Bunga mendukung minat dan bakat anak-anak. Nina berani mengejar mimpinya. Dan mereka belajar bahwa komunikasi dan pemahaman adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Baling-baling bambu. Seperti Doraemon, baling-baling bambu.